Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Damayanti, kelas 29A, NIM 19472400017. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas individu mata kuliah Konsep Dasar IPA di SD dengan nama dosen Dr. Sudarto MPD. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, sebelumnya pernahkah kalian mendengar sistem peredaran pada manusia? Di mana sistem peredaran darah pada manusia sangat penting untuk kelangsungan manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh. Maka kita harus mengetahui apa itu sistem peredaran darah agar kita bisa menjaganya. Ya, selanjutnya pengertian dari sistem peredaran darah manusia, di mana sistem peredaran darah pada manusia adalah suatu sistem yang berfungsi untuk memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, sebelumnya kita harus mengetahui organ-organ pada peredaran darah manusia. Ada 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung manusia terletak di dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar, dan jika jantung kita potong, penampakannya akan seperti berikut. Jantung terdiri atas 4 ruang. Dan untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti berikut. Dan masing-masing ruang jantung seperti gambar berikut. Nah, mari kita bahas masing-masing ruang jantung secara detail. Yang pertama yaitu serambi kiri. Yang kedua serambi kanan. Dan yang ketiga bilik kiri. Dan yang keempat bilik kanan. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekat atau biasa disebut katup jantung. Berikut masing-masing katupnya. Selanjutnya, mari kita bahas cara kerja jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastol, di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang, dan letak darah masih di serambi seperti gambar berikut. Lalu kontraksi atau sistol, di mana otot jantung menegang sehingga jantung menguncup dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar. Jadi, setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia hidup. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting, yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Nah, berikutnya kita akan belajar jenis pembuluh darah. Pembuluh yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, biasanya berwarna merah. Gambarnya seperti berikut. Dilihat ada pembuluh nadi terbesar atau aorta, lalu pembuluh nadi, lalu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu adalah pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil. Lalu berikutnya adalah pembuluh balik.
yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Ada pembuluh arteri pulmonalis yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Ada pembuluh vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Berikut proses saat jantung berdenyut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Maka beginilah cara kerjanya. Saat relaksasi, bentuk jantung berkembang ke darah masih di serambi kanan dan kiri. Katup terbuka lalu darah menuju ke bilik. Saat berkontraksi, bentuk jantung menguncup, darah dipompa ke luar jantung. Dari jantung menuju pembuluh darah, ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Lalu kembali ke jantung lagi. Proses tersebut secara menerus terjadi setiap jantung berdenyut. Proses peredaran darah. Darah di serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah, berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi. Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan dan lanjut ke bilik kiri kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis di paru-paru, mengalami pernapasan, lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap jantung berdenyut. Berikut penjelasan warna darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen atau O2 dan sari-sari makanan. Jika darah berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dan sari-sari makanan. Berikut penjelasan warna darah pada peredaran darah manusia. Saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru, sehingga banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Tetapi saat kita bernapas, kita menghirup O2 atau oksigen. Oksigen tersebut diikat oleh darah sehingga warna darah berwarna merah lagi karena banyak mengandung oksigen. Saat itulah karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan melalui hidung. Di saat yang bersamaan, saat darah menuju ke seluruh tubuh kecuali ke paru-paru, darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen. Tetapi setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dan akhirnya berwarna biru. Mungkin itu penjelasan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan bagi yang menontonnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.